5, 4, 3, 2, 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat agar dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada hari ini. Ya baik, jadi untuk hari ini kita membahas tentang P5 ya dan PPRA. Nah, sebelum kita memasuki P5 dan PPRA, Bapak ingin memeriksa kerapihan bajunya, silakan berdiri semua. Yang laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki dan perempuan dirapikan bajunya, ya, lengannya di lengan tangannya jangan ada yang digulung. Kemudian sudah rapi semuanya, rapi ya. Nah, sekarang Bapak ingin meriksa kebersihan kelasnya. Jadi tolong dilihat bawah kursi, bawah mejanya, dan di lacinya kalau terdapat sampah, silakan dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan di luar kelas. Ya, silakan diperiksa. Bapak akan memeriksa kehadirannya. Ya, yang hadir hari ini yang Bapak sebutkan namanya untuk mengucapkan hadir ya. Azra, Afifa, Anggit. Sebelum kita mulai P5 dan PPRA, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini bermanfaat dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan dipimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Raya, Bapak minta semuanya untuk berdiri. Indonesia ya, silakan duduk kembali. P5 dan PPRA, topik yang kita pakai pada hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik kampanye edukasi plastik sekali pakai. Adapun tujuan P5 dan PPRA-nya itu sudah terlihat di PowerPoint yang sudah Bapak sediakan. Silakan dibaca
Apa tujuan P5 dan PPRA? Tujuan P5 dan PPRA. Siswa mampu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal mulia dalam kampanye edukasi sekali pakai dengan bergotong royong dan mendalam kritis. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, di situ ada gambar-gambar. Siapa yang bisa menjawab dari gambar tersebut? Yang menjawab harap mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Ya, silakan. Nama saya Rizky Fikri. Gambar pertama itu adalah gambar penyu yang sangkut sama sampah plastik. Gambar kedua di sebelah kanan adalah gambar sampah-sampah yang menumpuk. Terus gambar di bawahnya sungai yang tercemar oleh sampah plastik sehingga sungai itu kotor. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Materi kita pada hari ini tentang ini ya, gaya hidup berkelanjutan, dan topiknya adalah kampanye edukasi sampah plastik sekali pakai. Jadi plastik ini merupakan solusi tapi juga sebagai permasalahan ya yang besar khususnya di negara kita di Indonesia. Ya, yang pertama yang menjadi solusi karena mudah ditemukan, yang kedua yang membantu kita dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan permasalahannya adalah limbahnya, sampahnya ini, plastiknya ini yang bekas kita pakai. Nah, itu sebagai permasalahan yang ada. Tadi kalau kita lihat di gambar sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi ya, di situ ada penyu ya yang tersangkut oleh plastik. Kemudian yang kedua adalah kita melihat tumpukan plastik yang sudah lama ya. Ya, berarti kan di situ kita bisa mengartikan bahwa plastik ini susah untuk hancurnya. Ya. Nah, dampak dari plastik sekali pakai, nah itu banyak nih di sini. Nih poin-poinnya sudah ada di PowerPoint. Yang pertama itu berbahaya bagi keberlangsungan ya rantai makanan. Yang kedua adalah mencemari air dan tanah. Gitu. Yang ketiga, tanah menjadi tidak subur. Kemudian yang keempat, pemanasan global. Yang kelima adalah polusi pada udara. Gitu. Jadi karena sampah plastik ini susah untuk dihancurkan, baik itu ditanam, kalau kita tanam, ya tanah menjadi tidak subur. Gitu. Kalau dibakar menjadi polusi udara yang mengakibatkan. Nah, di sini ada video mengenai kenapa sampah plastik berbahaya. Nah, di sini akan dijelaskan oleh video yang Bapak akan putar, diperhatikan dengan baik-baik. Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik. Seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Tapi bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermakna ekonomis alias murah, ringan, tahan lama dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang membawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong, banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan jantung yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar hasil plastik. Wah, pokoknya menyenangkan sekali bahaya sampah plastik ini. Makanya, kita harus tahu ya apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya, dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Pound. Waktu itu bahannya alami, yaitu berupa selulosa dan diberi nama paksain sesuai nama penciptanya. Tapi paksain kurang diminati karena harganya yang mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha untuk mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia Amerika, Leo Hendrik Baekeland, berhasil membuat plastik sintetik pertama dari minyak bumi yang dinamai dengan bakelite. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan.
Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Untuk digunakan, biji plastik dicampur dengan berbagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan manfaatnya. Plastik akhirnya terus berkembang pesat karena memiliki banyak keunggulan. Ringan, tahan lama, anti karat, tahan air, murah, dan praktis. Maka dalam waktu singkat, plastik menjadi idola baru menggantikan logam dan kayu untuk berbagai kebutuhan. Pada tahun 1959, ilmuwan asal Swedia Sten Gustaf Stirling membuat kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas. Tujuannya agar lebih ramah lingkungan karena pembuatan kantong kapas harus mengorbankan batang pohon. Selain itu, pembuatan kantong plastik juga memerlukan energi yang lebih rendah. Semakin lama penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kebiasaan dan kesadaran lingkungan yang baik. Kini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang. Kantong kresek, botol atau gelas plastik minuman, plastik kemasan, dan sedotan, semuanya terbuat dari plastik. Hasilnya, sampah plastik menumpuk dan tersebar di mana-mana. Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa dilebur dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri, baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Mengapa ini berbahaya? Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami di lingkungan. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, sampah plastik tersebut masih ada atau bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, volume plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Wah, serem juga ya. Teman kecil mau tahu apa aja bahaya sampah plastik. Nah, setelah kita mendengar atau melihat ya video tadi mengenai plastik sekali pakai, ya Bapak ingin membuat kelompok ya untuk kelompok satu buat atau yang berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Ya sudah, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang tugasnya adalah kalian berdiskusi bagaimana ya atau kampanye edukasi plastik sekali pakai kalian kepada teman kelompoknya ya. Buat apa, kemudian untuk ya, kemudian konsepnya buat sekreativitas kalian gitu. Bapak membebaskan berkreatif untuk membuat video edukasi plastik. Ya silahkan diskusikan. Baik, setelah kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing mengenai konsep pembuatan video kampanye plastik sekali pakai, ya, kemudian mengenai siapa petugas-petugasnya yang merekam video, mengambil video, kemudian naskah, pembuatan naskahnya, ya. Sekarang kalian bikin video sekreatif kalian ya, sekreatif mungkin
Ya, konsepnya saya bebaskan, yang penting temanya adalah gaya hidup berkelanjutan dan topiknya adalah kampanye edukasi plastik sekali pakai, ya. Silakan untuk sekarang boleh keluar kelasnya untuk pembuatan video kampanye plastik sekali pakai. Ya, silakan. Ya, baik. Setelah kalian sudah mengambil video tentang kampanye plastik sekali pakai, ya, jadi mulai hari ini marilah kita kurangi plastik sekali pakai, ya, agar menjaga lingkungan kita, ya, agar dapat menjaga alam kita agar lebih baik lagi. Ya, mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan mengenai kampanye edukasi sampah plastik sekali pakai, ya. Plastik sekali pakai sampai saat ini, apakah kalian sudah mengerti mengenai plastik sekali pakai? Sudah. Nah, alhamdulillah kalau sudah mengerti, jadi tinggal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, agar kita dapat mengurangi plastik sekali pakai dan menjaga lingkungan dan alam sekitar kita. Baik, kita tutup pelajaran kita atau P5 dan PPRA ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami dari kelas 10-8. Di sini kami akan membuat tugas video edukasi kampanye sampah plastik sekali pakai. Nama saya Fenida Dandalan. Nama saya Anissa Karolina Dewi. Nama saya Hanifah Rasyida. Nama saya Safira Saika Firdaus. Dan nama saya Zalfa. Apa yang kalian ketahui tentang sampah plastik dan bagaimana hal itu mempengaruhi lingkungan? Sampah plastik adalah sebuah sampah anorganik yang dapat dijadikan menjadi wadah kedap air dan praktis. Sampah itu sendiri sangat berdampak bagi lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti tanah yang dapat menyebabkan banjir. Maka dari itu, kurangilah sampah plastik dan buanglah sampah plastik pada tempatnya. Sekian dari saya. Dampak penggunaan plastik sekali pakai adalah bisa mencemari lingkungan karena terlalu banyaknya populasi manusia di dunia ini menyebabkan menumpuknya sampah plastik sekali pakai. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. Nah, kontribusi kampanye ini terhadap lingkungan yaitu dengan cara
selalu menggunakan botol yang tidak sekali pakai, yaitu botol yang bisa berkali-kali digunakan. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali. Dan jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, karena itu merupakan salah satu cara agar kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 8 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fatmalia Putri. Perkenalkan nama saya Kilawi Famili. Perkenalkan nama saya Fiansa Putri. Perkenalkan nama saya Azra Nailatu Sarifah Haryadi. Perkenalkan nama saya Intan Asari. Perkenalkan nama saya Nurdiana Hanggani. Perkenalkan nama saya Diva Pramita. Kamu pakai kemasan sekali pakai? Emangnya kenapa? Karena kemasan sekali pakai itu butuh waktu yang lama untuk mengurainya. Sebaiknya kamu menggunakan botol ini. Terima kasih sudah mengajarkan. Kita sebagai pelajar harus mengurangi sampah plastik sekali pakai, karena sampah plastik memberikan efek buruk bagi makhluk hidup karena sifatnya yang susah terurai. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Sekolah 8 Belakang. Kali ini membahas kampanye edukasi sampah plastik. Dan nama saya Manisa Lucia. Panjangan nama saya Novola Dari. Nama saya Diana Natasha Putri. Nama saya Dina Leli Sesa Fadila. Kenalkan, nama saya Maria Liza Hasibuan. Apa yang kalian ketahui tentang plastik satu kali pakai dan bagaimana hal itu mempengaruhi lingkungan? Plastik yang langsung dibuang setelah sekali pemakaian. Nah, proses pembakaran sampah, plastik yang dilakukan secara terbuka bisa mengakibatkan terjadinya polusi udara. Apa dampak plastik sekali pakai terhadap lingkungan? Dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik. Apa masalah utama yang harus diatasi? Masalah utama yaitu dengan cara mengurangi sampah plastik. Dengan cara satu, membawa kantong belanja dari rumah dan membawa tupperware atau tempat makan dan botol ini untuk jajan. Bagaimana kampanye ini akan kontribusi terhadap menjaga lingkungan? Dengan adanya kampanye ini menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mendaur ulang sampah plastik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nathan Fitri Renaldi. Perkenalkan nama saya Wahid Hadi Mustafa. Perkenalkan nama saya Hadi Saputra. Perkenalkan nama saya Naufal Sofyan. Perkenalkan nama saya Muhammad Albarin Anibatullah. Perkenalkan nama saya Farel. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Ada tempat sampah, ambil lagi. Organik dan sampah non organik. Assalamualaikum. Dan membiasakan bawa botol dari rumah.